Jokowi akhirnya muncul dalam sebuah wawancara dan ini adalah pertanda bahwa dia sebentar lagi akan menunjukkan ijazah aslinya. Kalau kalian ingin tahu kapan, tonton sampai selesai. Dan yang pasti di sini, saya akan coba untuk mengungkap juga siapa tokoh besar yang dimaksud oleh Jokowi dan kira-kira apa yang akan dilakukan berikutnya. Halo, saya Sikarus, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tidak ada yang namanya misteri di sini. Saya ingin katakan bahwa sebenarnya segala sesuatunya itu ditunjukkan secara kode, secara tersirat oleh Pak Jokowi. Tapi mungkin kalian semua tidak membacanya. Saya akan mengartikannya dan apakah kalian pembenci atau pendukung? Silakan tonton sampai selesai dan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah sini. Pak Jokowi akhirnya muncul kembali dalam tayangan eksklusif dari Kompas TV. Di saat ada maraknya pemberitaan tentang bencana di Sumatera ya. Dan juga maraknya pemberitaan tentang kasus ijazah palsu pastinya masih bergulir. Iya, iya. Nah, terakhir kali Pak Jokowi diwawancara media itu oleh Mbak Nana ya, 10 bulan yang lalu di sini tepatnya terlihatnya. Yang mana memang kalau kita lihat Pak Jokowi jarang sekali untuk mau didatangi dan wawancara secara eksklusif. Nah, menurut Mas Denny Darko, ini ada apa dan kenapa tiba-tiba Pak Jokowi sendiri kayak mau nih diwawancara di tengah maraknya informasi yang carut-marut itu? Kasusnya ini kan mulai memuncak dan tersangka juga akhirnya sudah ditentukan, tapi memang tidak dilakukan sebuah penangkapan. Ini adalah upaya dari Pak Jokowi menunjukkan keseriusannya bahwa ini bukan kasus yang dia anggap enteng. Dia di sini ingin menunjukkan ketenangan apa yang dia lakukan dan dia ingin menunjukkan bahwa dia pun menganggap ini serius dan ingin sepertinya menunjukkan kepada para pendukungnya bahwa dia ini masih akan tetap berjuang di meja peradilan nanti. Jadi kalau ditanya di sini kan kesannya kayak orang bertanya-tanya, Pak Jokowi ini dipanggil nggak pernah datang dan sebagainya. Takutnya ini kasus yang nggak akan selesai. Nah, dengan munculnya Pak Jokowi ingin mengindikasikan kepada semuanya bahwa kasus ini sudah menuju ke ujung. Dan ini ada tanda-tanda untuk selesai. Theater of Coins menunjukkan juga bahwa akan terjadi percepatan yang sangat luar biasa sejak kemarin Pak Jokowi itu muncul. Dan nantinya saat sidang di mana ini semua akan dijatuhkan, keputusan bahwa tersangka ini nanti akan dipidanakan, maka ijazah ini nanti akan dimunculkan. Dan kita akan tahu bahwa proses ini walaupun masih jauh, tapi sudah terlihat di ufuk mata ini akan menjadi sebuah kasus yang akan berakhir di meja hijau dan tidak ada mediasi yang saya lihat. Tapi banyak juga orang yang beranggapan ya, karena maksudnya dari kemarin pun berita tentang bencana ini bukan hanya bencananya, toh ada beberapa pejabat yang tersorot kamera membawa mempikul bantuan hingga pokoknya banyak orang-orang yang berusaha juga mendapatkan arus perhatian dari media sosial. Tapi Pak Jokowi tiba-tiba muncul di antara arus-arus yang ramai ini. Apakah ini memang juga bisa dikatakan sebagai mungkin pengalihan isu atau seperti apa? Kalau dibilang pengalihan isu sepertinya enggak ya. Karena orang yang mengikuti isu ijazah palsu ini memang terus mengikuti. Dan apa yang terjadi dengan di Sumatera ini, mereka pun juga mengikuti itu. Jadi ini kayak dua hal yang terpisah sama sekali. Nggak ada urusan politik sama sekali di bencana Sumatera. Kita bersatu, kita berusaha mendoakan dan juga berusaha agar ini semua segera teratasi. Ini tidak berhubungan secara langsung. Nah, kalau yang masalah Pak Jokowi ini kan bukan isu yang terus kemudian muncul baru dan baru dibicarakan. Terlebih jika kita melihat nggak ada satu statement yang terus kemudian membuat ini semua menjadi duar seperti itu. Kalaupun ternyata ada, ya itu tadi ya, tokoh besar. Ini sebenarnya seseorang yang saya juga pikir orang-orang di sini langsung sudah bisa menduga dia itu siapa. Pak Jokowi juga terlihat tenang, tidak berusaha untuk memprovokasi atau terprovokasi, tidak ada yang unik di sana. Ini sebenarnya lebih ingin menunjukkan bahwa proses ini tetap berlanjut dan Pak Jokowi pun memberikan keseriusan. Jadi saya meragukan ini adalah sebuah pengalihan isu. Terlebih dari itu, The Nine of Coins ini menunjukkan kalau ya dari 8 ke 9 semakin cepat lagi. Jadi kalau saya kira sih mungkin nanti bisa saja ini menuju ke Lebaran itu kita udah akan tahu
nasib dari para tersangka yang akan dipidanakan dan sangat mungkin mereka ini akan mendekam di penjara. Dan ini sebenarnya upaya Pak Jokowi untuk menunjukkan kesabarannya. Menunjukkan bahwa dia tahu, dia peduli, tapi dia di sini itu tetap menguasai dirinya dan tidak berusaha untuk terpancing dengan ya apapun yang dikatakan dengan munculnya white paper lah atau apa yang kemudian dikatakan di sini ya ditujukan untuk merusak reputasi Pak Jokowi itu tadi. Tapi kan dalam wawancara itu sendiri Pak Jokowi juga banyak membahas selain memang ijazah palsu, membahas tentang ekonomi Indonesia yang meningkat pesat dan lain-lain lah. Ini kan juga sebenarnya bisa memperbaiki citra pemerintah di tengah-tengah kemarin sempat diserang terkait pemerintah nggak turun nih nanganin bencana, malah banyak kan influencer atau public figure yang turun buat nanganin bencana. Ada ke arah situ juga nggak? Maksudnya untuk mengembalikan reputasi pemerintah dan membalikan legitimasi Pak Prabowo juga. Gitu. Saya pikir kalaupun ada itu kayak satu hal yang dibonuskan oleh Pak Jokowi ya. Beliau di sana kalau saya kira total ya memang membahas tentang si ijazah palsu itu tadi. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada hal yang seperti tadi dikatakan ini kayak ya namanya karena udah sohipan, temenan, rekonsiliasi. Beliau juga merasa bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini meneruskan apa yang pernah dilakukannya, maka saya mengira bahwa Pak Jokowi di sini ingin menunjukkan dukungannya saja. Nggak berusaha untuk meninggikan riak terhadap satu hal yang terus kemudian muncul. The Three of Cups juga semakin mempertegas bahwa ini semua pertemanan. Kalaupun ternyata hal itu muncul, bukan Pak Prabowo nitip tolong diselamatkan muka pemerintahnya, tidak. Nggak ada hal seperti itu. Jadi sepertinya Pak Jokowi di sini ini mencoba untuk melawan musuh-musuh pemerintah tapi yang di dalam negeri. Bencana saya tahu ini terjadi dan kita mengirimkan doa dan juga belasungkawa yang mendalam untuk korban bencana yang sampai saat ini belum semuanya tertangani dengan maksimal dan semoga ini segera selesai. Tapi yang harus kita lebih waspadai lagi ini adalah satu kekuatan besar di luar negeri yang berusaha untuk mendelegitimasi pemerintahan Indonesia melalui LSM dan sebagainya ini yang terus kemudian akan berusaha menyerang pemerintah lewat bencana ini tadi. Saya tahu bahwa bencana ini terjadi di Asia Tenggara, di banyak tempat. Tapi terparah di Indonesia karena memang kerusakan alam di Sumatera terjadi sudah puluhan tahun. Nah tapi hati-hati, karena ini sangat mungkin ditunggangi oleh kepentingan asing yang berusaha untuk mengubah peta perdagangan Indonesia. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi Pak Prabowo di sini sebenarnya diserang lewat perdagangannya itu dari bencana ini tadi yang bisa saja ditunggangi. Ditunggangi artinya isunya itu ada tapi diperbesar dengan hal ini tadi. Nah, tapi kalau Pak Jokowi ini sepertinya berusaha untuk men-tackle Pak Prabowo dari serangan para orang-orang yang selama ini di sekitarnya nggak terlihat mengusui, tapi bisa saja mereka memanfaatkan dan mencoba mencari celah di 2029. Men-tackle serangan itu berarti maksudnya mengalihkan perhatian agar kepada dirinya lagi seperti itu. Selain itu seperti sebuah suara yang ingin mengatakan bahwa gue tahu loh, ini tuh lo yang main. Nah kalau ternyata memang ini jelas-jelas berseberangan, dia nggak perlu untuk mengatakan hal ini tadi. Tapi saat dia berusaha untuk menyampaikan dan disampaikan secara tersirat, itu artinya kan berbahaya untuk disampaikan secara tersurat, tidak etis, makanya beliau menyampaikan dengan cara seperti itu tadi. Dan orang ini jika ditanya, itu mudah kok. Orang yang punya duit banyak itu tuh nggak banyak. Dan orang yang memiliki kuasa itu juga nggak banyak. Saya mencurigai orang-orang ini punya afiliasi dengan presiden sebelumnya. Oke. Nah, tapi dengan statement Pak Jokowi yang sebenarnya saya tahu kok memang ya itu tadi. Besarnya siapa? Iya. Tapi apakah beneran maksud banyak juga yang berasumsi bahwasanya dari kemarin ngomongnya begitu terus, sebenarnya tahu apa enggak atau itu memang hanya sesuatu yang dilempar begitu aja dari mulut Pak Jokowi seperti itu. Pak Jokowi diam aja kan orang menganggap dia jahat ya. Nah, jadi kalau dia ngomong itu pasti akan lebih parah lagi. Jadi kalau saya kira dia ini sebenarnya melakukan itu sebagai sebuah upaya. Cara yang memang ya khas Pak Jokowi seperti itu. Pak Jokowi ngomong gini aja udah luar biasa. Jadi kalau saya kira kita yang harus sabar. Tapi kita akan tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya nantinya akan muncul. Dan orang-orang ini akan ya terkuak bahwa selama ini ternyata mereka ini yang ternyata yang melakukan ini tadi. Pasti kan banyak yang berasumsi juga karena Pak Jokowi juga pada akhirnya ngasih kisi-kisi karena memang di sini pasti menurut Pak Jokowi ada penyerangan terhadap pokoknya intinya Pak Jokowi ini berasumsi bahwasanya memang ada aroma politik di sini dan beliau memang lagi diserang diturunkan reputasinya lah walaupun dia juga nggak tahu reputasinya dia tuh semana atau mungkin ada reputasinya atau enggak tapi yang jelas
kalau memang udah ada kisi-kisi aroma politik di sini, berarti ini adalah kemungkinan ada afiliasi dengan partai politik lain juga. Seven of Swords menunjukkan bahwa orang ini di depan terlihat baik, tapi di belakang mereka ini bermain. Seperti itu. Jadi ini serangan bukan dari luar, tapi serangan dari dalam. Berarti kemungkinan Teman koalisi. teman sekoalisi. Oke. Kalau misalkan untuk, ini juga banyak yang berasumsi bahwasanya netizen kayak tokoh besar ini jangan-jangan bukan politik, maksudnya ada politikusnya, cuman tokoh besar yang dimaksud yang lain adalah pengusaha ataupun orang yang memiliki terlalu banyak uang mungkin yang kita tidak pernah tahu namanya. Saya pikir enggak, karena pengusaha ini sebenarnya memiliki kepentingan yang lain. Seperti yang saya jelaskan bahwa kita harus tahu saat seseorang berusaha memframing buruk seseorang yang lain, artinya dia ini sudah memiliki barang dagangan yang sudah siap jual. Kalau ternyata dia belum benar jualannya, ngapain duitnya dihabisin untuk nge-framing orang lain. Dan kita tahu Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan, mereka selama setahun ini hidupnya mau dari mana gitu. Dan kehidupan mereka bukan kehidupan sederhana ala-ala orang-orang tinggal di Boyolali atau di Tulungagung gitu kan, yang hidupnya mungkin sehari habis duit 100.000. Enggak, mereka ini pasti ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari. Dan terus dapat duitnya dari mana kalau selama ini mereka nggak bekerja? Apakah mereka memiliki kontrakan, kos-kosan atau apa? Kalaupun iya, apakah cukup juga untuk membiayai kemana-mana dan sebagainya? Jadi kalau saya kira di sini itu Seven of Cups ini menunjukkan dukungan ini sebenarnya ada banyak. Tapi mereka pun saat ini pun itu sudah mulai terpecahkan. Seperti ada Faisal Assegaf ya kemarin itu ternyata berpisah jalan sama mereka. Sehingga saya sih merasa bahwa saat disebutkan sebagai orang besar ini pasti bukan pengusaha. Tapi bisa saja juga secara harafiah badannya juga besar. Kalau misalkan kita boleh bilang juga, apakah dengan cara Pak Jokowi menyampaikan ini memang yang di belakang ada orang besar ya, dan memang ini pasti ada politik di balik ini. Apakah ini juga penyampaian beliau terhadap si orang besar ini, dan Pak Jokowi sedang memperingatkan kepada si orang besar ini kayak, gue tahu kalau lu bermain dan sekarang mungkin gue bakal ngebalas permainan lu, atau ada yang lain? Enggak. Kalau saya kira dia nggak berusaha untuk membalas atau apapun. Dan saat orang ini berusaha menyerang Pak Jokowi, bukan artinya mereka ini nggak suka sama Pak Jokowi lah ya. Bisa saja dalam politik serangan ini itu dilakukan untuk membuka jalan atau untuk menunjukkan satu power atau kekuatan bahwa jangan remehkan kami loh. Kami bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Nah, ini sama seperti kalau misalkan armada negara Cina yang berpatroli di Laut Cina Selatan itu kan nggak diartikan kalau mereka ingin menyerang, tapi show of force. Saya merasakan upaya untuk memframing Pak Jokowi ini adalah show of force dari orang-orang yang ingin nunjukin juga kalau gue tuh masih punya duit loh untuk ngacak-ngacak lu gitu, seperti itu. Tapi Pak Jokowi sesuai dengan omongan ya, dan masih menegaskan pada wawancara itu bahwasanya ijazah asli ada di tangan saya, dan tempat paling tepat untuk menunjukkan ijazah ini memang di persidangan. Lantas apakah Pak Jokowi akan datang ke persidangan nantinya dan menunjukkan ijazah asli? Akan datang. Kalau menurut saya Pak Jokowi ini pasti akan datang menunjukkan, karena ada orang-orang yang akan direnggut kebebasannya. Saya kira itu yang akan terjadi nanti, dan pasti akan ditunjukkan secara langsung. Dia nggak akan mangkir, dan disitulah ini akan menutup itu semua. Tapi tentu saja ini nggak akan segampang akan terjadi dalam waktu 1-2 minggu, 1 bulan, 2 bulan ke depan. Ini kasus yang masih akan berlangsung beberapa saat ke mendatang, dan kita mungkin harus sedikit sabar untuk menantinya. Jika kalian memiliki ide, kira-kira siapa, tuliskan komentar di bawah sini. Tapi menurut kalian mengapa dia ini melakukannya? Tuliskan juga di bawahnya. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan untuk subscribe. Terima kasih atas atensi dan juga perhatian kalian selama ini. Sampai jumpa dan salam.